Sejarah Indonesia, pemilihan umum pertama di Indonesia 1955. Perkenalkan, nama saya Tria Puja Astuti, kelas 12 IPA 6, absen 33. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia yang dilaksanakan tahun 1955. Pemilu 1955 ini sering dikatakan pemilu yang paling demokratis. Pemilu ini dilaksanakan pada saat keamanan negara kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga ikut memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir untuk datang ke tempat pemilihan. Pemilu pun berlangsung dengan aman. Pemilu tahun 1955 ini bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Parlemen Dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada, serta oleh kelompok perorangan, dan pemilu ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro Amidjoyo I, yaitu pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan pembentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun, pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali Sastro Amidjoyo I karena terlanjur jatuh pada pengganti Kabinet Ali Sastro Amidjoyo I, yaitu yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Adapun jumlah kursi yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520, yaitu 2 kali lipat jumlah kursi DPR ditambah 14 golongan minoritas yang dianggap pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Ali Sastro Amidjoyo. Namun, Ali Sastro Amidjoyo mengundurkan diri pada saat pemungutan suara, dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Burhanuddin Harahap. Adapun tahapan-tahapan pemilu tahun 1955 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada 29 September 1955, perolehan suara terbanyak oleh TNI dengan 57 kursi, Masyumi dengan 57 kursi, NU dengan 45 kursi, PKI dengan 39 kursi. Yang kedua adalah untuk memilih Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Perolehan suara pada partai yang mengikuti anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif. 4 besar di antaranya adalah TNI dengan 119 kursi, Masyumi dengan 112 kursi, NU dengan 91 kursi, PKI dengan 80 kursi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan setelah kemerdekaan 1945. Tonggak pertama Indonesia belajar demokrasi. Meskipun pada bulan April 1954, Panitia Pusat Pemilihan telah mengumumkan bahwa pemilihan akan diadakan pada tanggal 29 September tahun berikutnya, pada bulan Juli dan awal bulan Agustus. Persiapan telah terlambat dari jadwal.
Pengangkatan anggota panitia TPS yang direncanakan dimulai pada 1 Agustus tidak dilakukan oleh sebagian besar daerah, dan mereka baru memulainya pada 15 September. Dalam pidato Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Presiden Soekarno mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi pemilu adalah pengkhianat revolusi. Tahukah kamu, penyelenggaraan pemilu 1955 menelan biaya sampai Rp479.891.729. Total biaya tersebut berdasarkan kebutuhan perlengkapan teknis seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Dinilai sangat mahal karena kelambatan kerja panitia pemilu sehingga akhirnya menambah beban biaya. Selain pemilihan DPR dan konstituante pada pemilu 1955 ini juga diadakan untuk pemilihan DPRD. Pemilu DPRD dilaksanakan dalam 2 tahap. Pertama pada Juni 1957 untuk Indonesia wilayah Barat, dan yang kedua pada Juli 1957 untuk Indonesia wilayah Timur. Karena waktu pelaksanaan yang dipisah, membuat pelaksanaan pemilu pada waktu itu menjadi fokus.